Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi. Ini masih di kitab Yeskil, baru yang tema ke-12. Kita ambil dari pasal 14. Ini ada suatu cerita yang perikop ya, diambil oleh LAI, memberi judul hukuman tidak tertegakkan lagi. Maksudnya hukuman terhadap Yerusalem, kerajaan Yehuda ya, itu tidak tertangguhkan lagi ya. Artinya sudah keputusan dari Yahweh untuk mendisiplin kerajaan Yehuda ya. Dan pada zaman ini nubuat Yeskil ini itu kejadiannya ketika Raja Sedekia, raja terakhir yang memerintah di Yerusalem ya. Jadi di sini ceritanya Tuhan membuat suatu perbandingan. Nah, seandainya pun ayat 14 ini ya, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka ya. Jadi artinya kalaupun di zaman Raja Sedekia itu ada ketiga orang ini ya, Nuh, Daniel, dan Ayub. Sebenarnya Nabi Daniel sudah ada, dia di Babel itu kan. Tapi seandainya pun dia ada di situ di Yerusalem, di kerajaan Yehuda, itu Tuhan tidak. Artinya pengaruh mereka, pengaruh kebenaran mereka itu yang nggak memberi pengaruh kepada kerajaan Yehuda. Ya. Ini bukan berarti bahwa orang benar tidak memberi pengaruh kepada sekitarnya ya. Nanti kita akan melihat dulu beberapa hal ya, misalnya garam dan terang, bahwa doa Abraham itu terhadap Sodom dan Gomora. Nah, nanti kita melihat lagi bahkan di ayat ini. Tapi tunggu dulu sebentar. Saya mau bicara dulu sedikit mengenai ayat yang di atasnya itu ya. Dikatakan di sini, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanan, itu satu ya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, bahkan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Ini sebenarnya Tuhan sudah memberikan tanda-tanda lah ya. Dalam kasus perjanjian lama, seringkali kalau umat Tuhan atau Israel itu dia berdosa, melanggar perjanjian ya, menyembah berhala atau apa sebagainya, itu Tuhan memberikan suatu tanda kelaparan jasmani, maksudnya ya, kelaparan makanan jasmani. Nah, atau bahkan di sini ya persediaan makanan nggak ada lah ya, kira-kira begitu ya. Kalau kita melihat ini, kita coba dulu sebentar langsung aplikasi ini, karena dunia kekristenan pun juga sebenarnya sudah diberi tanda-tanda itu. Kelaparan, tapi bukan kelaparan jasmani, tapi kelaparan akan firman Tuhan yang baru dan yang segar sesuai dengan nubuat Nabi ya. Nabi-Nabi Israel pernah menubuat, aku akan mendatangkan kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan minuman itu jasmani, tapi kelaparan akan firman Tuhan. Saya beri contoh aja dulu lah. Inilah sebentar ya, kita aplikasikan dulu sebelum nanti kita sambung ceritanya ini. Jadi kita lihat dulu lah contoh gereja Laodikia. Ya, itu 7 gereja di Asia Kecil itu sebenarnya. 7 ini itu simbol ya, melambangkan gereja perjaman lah itu ya, dari mulai Efesus sampai kepada Laodikia. Nah, gereja Laodikia ini sebenarnya gereja yang sedang kelaparan akan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan bilang begini, engkau, walaupun gereja Laodikia ini bilangnya dia berlimpah secara materi tentunya. Makanya mereka bilang, gereja itu, kami ini kaya, kami memperkayakan diri dan tidak kekurangan apa-apa. Ini mirip nih gereja akhir zaman di Laodikia nih, gereja ke-7 itu. Itu tentu mereka tidak tahu bahwa ada kelaparan akan firman di situ.
Kenapa? Karena ya firman Tuhan kalau saudara baca di Wahyu pasal 3 itu ya, itu dibilang engkau tuh sebenarnya miskin, buta, telanjang, tidak berpakaian lah, ya, melarat. Jadi yang Tuhan bilang itu bukan telanjang jasmani, miskin jasmani, bukan, enggak. Justru gereja itu merasa kami kaya. Nah, jadi di sini Tuhan, gereja Laodikia kita lihat ya, contoh lah ya. Ini gereja yang kelaparan firman. Maka dia masih buta, telanjang, karena hanya firman Tuhan yang membuat mereka bisa melihat ya, firman Tuhan yang membuat mereka bisa kaya. Harta dalam bencana yang Paulus bilang itu firman Tuhan dalam batin. Itu ya. Jadi saudara melihat bahwa kondisi daripada kerajaan Yehuda itu nggak jauh beda dengan kondisi dunia kekristenan, khususnya gereja akhir zamannya itu yang mendekati kedatangan Tuhannya itu. Udah mulai kelihatan kelaparan firman. Ya. Cirinya, tapi masalahnya tidak sadar ya. Ini dia persoalannya ya. Ya, istilahnya ada orang katanya penyakit hipertensi ya, tensi tinggi itu. Ya, tahu orang kan 120, 80 nanti kata dokter ya. Kalau lebih itu, kalau 140 sudah dibilang hipertensi. Nah, tapi orang yang mengalami penyakit itu tidak akan mengalami rasa apa-apa. Biasa aja, tidak ada sedikit pun gejalanya. Makanya dibilang the silent killer, yang pembunuh yang diam-diam lah ya. Ya karena kalau itu dibiarkan tensinya naik lagi terus, bisa kena ke jantung, ke ginjal, kata dokter bisa stroke dan sebagainya. Tapi nggak, orang-orang yang mengalami itu juga nggak sadar. Jadi inilah dia kondisinya. Kerajaan Yehuda itu di zaman Raja Sedekia itu mereka malah bikin perumpamaan seolah-olah kami ini di sini nggak masalah lah ya. Karena juga banyak nabi-nabi palsu yang bicaranya damai sejahtera, nggak memberitahu kondisi sebenarnya itu kerajaan Yehuda itu, bahwa ancaman sudah keputusan sudah diputuskan oleh oleh Elohim, oleh Yahweh, udah diputuskan, tapi nggak ada nabi yang menyampaikan itu ya. Nah, itu makanya coba dulu sekarang kita kembali lagi ke sini cerita ini, kita sambung dulu cerita selanjutnya ya. Dikatakan di sini bahwa seandainya pun Nuh, Daniel dan Ayub itu ada di tengah-tengah kerajaan Yehuda, mereka nggak akan memberi pengaruh apa-apa. Bukan berarti orang benar tidak memberi pengaruh kepada sekitarnya. Baik konteks perjanjian lama maupun konteks perjanjian baru, semuanya memberi pengaruh. Mari kita melihat di ayat ini juga ya, di kitab Yeskil. Mari kita lihat bahwa nabi-nabi sejati itu dia membangun tembok dengan nubuat-nubuatnya, dengan firman Tuhan, walaupun menegur keras, membongkar dosa, itu dia sebenarnya membangun tembok, mempertahankan sehingga kerajaan itu jangan runtuh. Mari kita melihat dulu Yeskil yang di sini, di pasal yang ke berapa di sini? 22 ya. Kalau kita lihat pasal 22 ayat yang ke-30. Ya kalian di sini ya. Di sini di ayat 29 penduduk negeri melakukan pemerasan, perampasan, menindak orang sengsara dan sebagainya itu. Ayat 30 mengatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu. Perhatikan saudaraku ya. Membangun tembok dan mempertahankan negeri itu supaya jangan runtuh negeri itu, kerajaan itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, kata Tuhan, tapi aku tidak menemuinya. Nah, kalau saudara melihat ini, ayat ini, saudara bandingkan nanti dengan ayat yang ini, ya, nabi palsu ini, yang bicara di pasal 13 ini, di ayat yang ke-10, saya baca ya. Oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera. Maksudnya mereka sih nabi-nabi palsu itu ya. Guru-guru palsu, nabi palsu lah ya di zaman konteks perjanjian lama sini. Mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Maksudnya kondisi kerajaan Yehuda sedang dalam ancaman.
untuk didisiplin atau dibuang ke Babel. Itu harus dikasih tahu, jangan didiemin, jangan bilang nggak apa-apa. Ini kalau nabi palsu ini selalu ngomongnya damai sejahtera karena dia ada maksudnya. Karena gini loh, telinga orang banyak senang kalau dengar damai sejahtera, dosanya nggak dikorek-korek, istilahnya nggak ditegur ya, nggak diperingati. Ya. Siapa yang nggak senang kalau dia dengar yang pokoknya Tuhan memberkati kamu, Tuhan baik sama kamu, Tuhan sudah semuanya lah yang enak-enak ya. Semua orang tuh cenderung telinganya senang yang begitu. Nah, nabi palsu ini umum ya memang begitu. Dia makan dari orang banyak ini dengan nubuatnya itu dijualan gitu, kayak Bileam. Nah, dia akan menyenangkan orang banyak supaya dapat duit, dapat kemuliaan manusia, dapat jabatan. Itu nabi palsu, ada udang di balik batu, ada maksudnya dia ngomong damai sejahtera. Bukan karena dia mengerti realita atau kebenaran firman, enggak. Dia ngomong begitu damai sejahtera karena ada maksudnya. Karena dia tahu orang banyak akan senang. Kalau saya bicaralah ke dunia kekristenan sekarang. Kalau ada seorang yang pengkhotbah, katakanlah dia tajam, dia mengatakan realita dunia kekristenan. Bahwa dunia kekristenan sekarang sesuai dengan firman Tuhan terancam akan mengalami penghakiman sesuai dengan Wahyu pasal 17-18 misalnya. Ya. Atau dia beberkan nubuat Paulus 2 Timotius 3 itu. Ya, itu judulnya LA itu menyesatkan juga itu. Dia judulnya keadaan manusia akhir zaman. Padahal sebenarnya itu keadaan dunia kekristenan di zaman itu. Karena kalau sudah lihat baca ayat-ayatnya itu bicara tentang ibadah yang hanya ritualnya aja, tapi menyangkal kekuatan batiniahnya dan sebagainya. Di situ dia contoh juga ada orang Jambres menentang Musa. Jadi itu kondisi umat Tuhan sebenarnya. Ya. Nah, kalau ada orang bicara dalam kekristenan hal-hal yang begitu, bicara realita itu sebenarnya ancamannya benar. Ya. Bukan berarti Tuhan tidak meninggalkan damai sejahtera kepada umat pilihannya, bukan itu. Persoalannya ada ajaran Bileam, ajaran Ijabel, ajaran Nikolaus yang merajalela dalam kekristenan ini, yang itu akan menghasilkan penghakiman. Dan ayat-ayatnya udah jelas itu terpampang begitu ya. Nah, tapi kalau nabi palsu ini nggak ngomong begitu, dia selalu nggak apa-apa lah, semuanya baik kok ya. Tuhan mencintai kamu, semuanya sudah semuanya yang enak-enak. Ya, apa maksudnya dalam kekristenan ngomong enak, ngomong damai sejahtera? Ya tentu kan kalau bukan uang, jabatan, kemuliaan manusia supaya diundang khotbah lagi dan macam-macam begitu. Jadi bukan hati-hati karena memang mayoritas juga pengkhotbah itu ngomongnya damai sejahtera juga ya. Jadi kenapa ini begini, coba perhatikan ya, kembali lagi dulu ke sini ke kerajaan Yehuda. Ayat 10. Nabi palsu ini yang ngomong damai sejahtera ini, mereka itu kata Alkitab bilang mendirikan tembok juga, dan lihat bahkan mereka mengapurnya. Jadi nabi palsu ini juga membangun tembok dengan ucapan-ucapan nubuat yang damai sejahtera itu. Tapi temboknya kalau sudah baca rubuh air semuanya. Yang mengapurnya temboknya semuanya rubuh. Karena itu tembok palsu. Itu nubuat palsu. Ngomong damai sejahtera, orang kenyataannya sudah dekat dengan penghakiman kok. Kok damai sejahtera? Ya bagaimana orang bisa sadar, umat Tuhan bisa sadar akan kondisinya dan bisa bertobat supaya dipulihkan? Tidak mungkin. Begitulah gereja Laodikia tuh, ya. Yesus sudah di luar gereja itu, udah nggak di dalam, nggak fellowship lagi Yesus di dalam. Yesus sudah ngetok pintu di luar. Barang siapa yang mau mendengar suaraku, ya membuka pintu, kita akan makan bersama. Makan itu artinya fellowship ya. Jadi nggak kelaparan lagi kamu. Nah itu nggak ada yang mau bicara ya, kecuali emang dia nabi sejati, guru sejati, yang diutus Tuhan. Dia nggak peduli dengan kemuliaan manusia, dia nggak peduli uang dan jabatan, dia percaya Tuhan cukupkan itu. Ya, yang mutus nabi sejati siapa? Kan Tuhan, ya Tuhan yang bertanggung jawab. Kayak Paulus atau Nabi Elia ya, dia sejati, dia ngomong apa adanya.
di zaman Ahab. Tuhan pelihara, entah lewat burung gagak, entah lewat janda Sarfat, atau Paulus dipelihara dengan bekerja dia sebagai tent maker itu. Jadi gampang kok sebenarnya untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu, ya. Saudara tes di situ, dia itu mengenai uang, itu dites di situ. Karena Tuhan membandingkan dirinya enggak dengan seks atau dengan yang lain gitu ya, enggak. Dengan mamon. Mana hamba Tuhan, mana hamba mamon. Karena Tuhan langsung bilang, enggak mungkin orang bisa menyembah dua Tuhan, kata Tuhan. Pertama, enggak mungkin dengan dirinya, tapi juga dia enggak bandingkan dengan seks, dengan takhta, dengan apa yang enggak itu dulu. Dia bandingkan mamon, kekayaan mamon itu, harta, uang, ya, dengan itu. Jadi ngetes itu orang utusan Tuhan atau enggak, ya, uang. Dia melayani cari untung enggak? Itu persoalan. Dia melayani mau karena uang, tapi memang kadang-kadang ya umat Tuhan juga di zaman akhir ini kan udah makin cinta uang. Orang lihat dalam 2 Timotius 3 itu ya. Nubuat Paulus akan dunia kekristenan. Ini nubuat dalam dunia kekristenan. Coba dulu kita baca dulu ya. Supaya nanti kita enggak menghakimi. Enggak, kita mengatakan apa adanya. Realita, kondisi dunia kekristenan sekarang itu ya begitu. Dari mana kita tahu? Enggak, kita dengar suara-suara roh atau wangsit atau enggak, ini ada tertulis kok ya. Asal kita mau dia untuk pimpinan Roh Kudus untuk membukakan itu. Gampang kok. Kelihatan di sini. Lihat, perhatikan. Hanya judul-judul ini, saudaraku, ya, Alkitab ini judul-judulnya nggak dari Tuhan. Ini Alkitab aslinya, saya sangat yakin itu aslinya bahasa Yunani ya. Ya di zaman itu udah ada juga kadang-kadang 5.000 kopi bahasa Yunaninya yang mana yang makanya ada istilahnya kritik teks untuk mengetahui mana yang teks asli. Jadi judul ini enggak dari Tuhan. Judul ini dibikin oleh para penterjemah. Makanya setiap versi Alkitab judul-judulnya bisa beda. Nah di sini untuk LAI judulnya keadaan zaman akhir. Sebenarnya harusnya judulnya ini, kalau saya dibikin judul maka saya punya Alkitab, judulnya saya bikin sendiri. Judulnya begini, keadaan dunia kekristenan. Karena memang walaupun di ayat 1-2 bicara manusia akan menjadi pecinta diri, pecinta uang. Tapi manusia yang dimaksud ini makin kita baca ke bawah, ketahuan dia bahwa manusia ini adalah umat Tuhan. Perhatikan nanti di ayat yang ke-5. Sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, bentuk ibadah, bentuk apa ya? Bentuk piety ya, kalau istilahnya ini piety itu atau devotion atau penyembahan. Bentuknya aja, tapi esensinya ditolak ya. Jadi cuma ikutnya ritual, hari Minggu datang, yang ngasih perpuluhan mungkin, ngasih persembahan buat suruh, tapi hatinya sebenarnya cinta dunia ini, cinta mamon dan sebagainya begitu. Tapi bentuknya, bentuk ibadah itu, ritualnya dijalanin. Cuman esensinya, ya itu yang enggak. Kayak gereja Laodikia itu, dia merasa, dia jalankan itu ritual-ritualnya. Ya. Cuma esensinya yang ditolak. Esensinya adalah Kristus dalam batin. Ini realita nih, Kristus dalam batin. Nah di sini, kita lihat ayat 5 ya. Makin kelihatan bahwa ini yang dimaksud manusia ini di sini adalah umat Tuhan. Kenapa dia bicara soal bentuk kesalehan? Ya, bicara ibadah ya. Kenapa bahkan di ayat yang makin ke bawah 7 selalu mau belajar ya, tapi tidak pernah sanggup untuk sampai kepada pengenalan penuh akan kebenaran. Ini enggak bicara orang dunia. Bagian bawahnya lagi dikatakan seperti Yanes Yambres menentang Musa. Diberi contoh umat Tuhan. Jadi bagian firman Tuhan ini, perikop ini adalah nubuat Paulus terhadap dunia kekristenan di akhir zaman mendekati kedatangan Tuhan. Kayak beginilah kondisinya. Sebenarnya zaman Paulus sudah orang-orang di Asia kecil udah ninggalin dia. Bahkan dia sudah peringatin itu di jemaat Efesus itu. Asia kecil, salah satu kota itu Efesus. Itu diperingatin para penatuannya. Dari antara kalian nanti akan ada, karena diserang serigala ganas, kalian akan tarik murid-murid kepada dirimu, engkau dengan ajaran palsu. Yang itu yang 3 dalam ajaran palsu yang paling merajalela dalam kekristenan itu. Jewel, Biliam, Nikolaus. Dia sudah sering bicara ini.
Tapi beginilah kondisinya. Nabi palsu pun membangun tembok, bahkan mengapurnya. Jadi artinya punya ministry juga dia. Nabi asli ministrinya itu mempertahankan umat Tuhan jangan sampai terkena penghakiman Elohim. Perhatikan ini ya, kalau nabi palsu jadi, tapi umat Tuhan sih yang enggak ini ya tentu tidak bisa melihat karena sama-sama tembok. Apalagi kalau nabi palsu itu dikafur lagi ya katanya. Jadi baguslah penampilan luarannya itu ya. Kayak orang Farisi ahli Taurat kan bagus itu, kayak kuburan itu. Di luarnya kan bagus, hanya di dalamnya itulah kerakusan, cinta uang, cinta jabatan, semuanya itu ya. Jadi umat Tuhan yang ini ya nggak bisa ngelihat. Tapi kalau yang dipilih bukan hanya umat Tuhan, tapi dipilih juga dia akan melihat ya. Ini nabi yang sejati punya pengaruh terhadap umat Tuhan ya. Karena dia apa? Karena dia bangun tembok, mempertahankan. Dunia kekristenan ini kata Tuhan kan karena umat pilihan Tuhan itu dipersingkat supaya jangan nanti sesat semua. Ya, di kitab Injil sudah lihat itu. Karena umat pilihan Tuhan. Jadi ada bukan hanya dipanggil tapi yang dipilih itu. Orang yang umat yang dipilih ini akan memberi pengaruh kepada dunia kekristenan supaya jangan terjadi kesesatan yang gila-gilaan gitu. Kayak garam lah. Saudara dan saya garam. Garam itu kan mengawetkan dia. Ya, supaya pembusukan ditunda, hanya ditunda ya, memperlambat pembusukan ya. Garam ya. Makanya Abraham juga waktu dia mendoakan Sodom Gomora, sayang saja nggak ada jumlah orang yang diminta itu. Tuhan bilang seandainya lah. Tuhan pertama Abraham bilang ada 50. Gimana kalau ada 50 orang benar? Apa hancurkan itu Sodom Gomora? Tuhan bilang kalau ada nggak akan kuhancurkan. Berarti yang 50 orang ini punya pengaruh terhadap Sodom dan Gomora itu. Penghakiman nggak jadi kalau ada. Ternyata nggak ada. Terus Abraham berdoa lagi. Turun gimana kalau 45? Kurang 5 ya. Tuhan bilang kalau ada segitu nggak apa-apa. Nggak jadi ini penghakiman. Nggak ada juga. Turun lagi. 35. Turun lagi 25. Turun. Sampai berapa? 10 ya Pak? Apa berapa? Nggak ada juga. Cuman di situ Lot aja sendiri yang dibilang pemberita kebenaran. Lot dia nggak, udah datanglah penghakim. Maksudnya kasus ini dalam kerajaan Yehuda ini orang-orang seperti Nuh, Daniel dan apa satu lagi siapa ini? Nuh dan Daniel. Siapa lagi satu lagi itu? Nuh, Daniel, Ayub. Bukan berarti Tuhan, bukan maksud Tuhan orang benar nggak ada pengaruhnya terhadap suatu negeri, terhadap suatu kerajaan umat Tuhan tuh. Bukan, ada pengaruhnya. Cuma kerajaan Yehuda ini emang udah parah banget, ya. Jadi sudah tahu kerajaan Israel itu sejak zaman Shalom. Sebenarnya dari zaman Gunung Sinai juga. Ketika perjanjian Musa itu orang Israel dan jatuh dalam penyembahan berhala, bikin anak lembu emas itu memang bisa. Balik pada penyembahan berhala, mulai terus itu minta raja ya, penindasan, penumpahan darah, nanti kita sampai kepada daftar dosa-dosa kerajaan Israel itu ya. Karena udah terlalu parah, ya udah Tuhan bilang orang-orang kayak Nuh, Daniel, Ayub udah nggak bisa punya pengaruh lagi ya, karena keputusan sudah jatuh. Nah ini dia yang harus, yang seandainya lah ya, tapi memang kalau dunia kekristenan sudah diputuskan itu karena sudah dinubuatkan di Wahyu pasal 17-18 juga yang nubuat Paulus, penghakiman pasti datang. Hanya ada penghiburan lah buat kita. Penghakiman Tuhan itu bukan selalu negatif saja. Yesaya 26:9 mengatakan apabila Tuhan menghakimi bumi, penduduk dunia akan mengenal kebenaran. Jadi penghakiman itu tujuannya ada dua. Pertama koreksi, betul apa yang ditabur orang yang dituainya. Tapi juga ada pemulihan supaya orang mengenal kebenaran. Jadi dunia kekristenan ini akan dihakimi. Ketika kedatangan Tuhan dia akan menghakimi dunia kekristenan. Bukan supaya seperti hanya hukuman saja, enggak. Tapi juga koreksi ya. Nanti kita ambil yang terakhir, tuayan akhir zaman ya sebagai penutup. Tapi ini ceritanya begitulah. Kurang lebih orang-orang akhirnya, orang-orang seperti Nuh, Daniel dan Ayub tidak bisa menyelamatkan. Hanya di sini ada di bagian terakhir ayat-ayat ini, ketika jatuh penghakiman atas kerajaan Yehuda atau Yerusalem, di sini dikatakan akan ayat 22.
Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput. The remnant atau orang yang tersisa. Inilah orang-orang yang terpilih lah di antara yang terpanggil. Kalau dalam Kekristenan itu para pemenangnya itulah yang dipanggil, bukan hanya dipanggil dapat kasih karunia dipanggil, tapi juga dapat kasih karunia dipilih dan mendapat kasih karunia untuk setia. Inilah di Wahyu pasal 17 itu dibilang mereka inilah yang lolos daripada penghakiman itu, dan bahkan akhirnya mereka dipakai untuk memulihkan. Nah, mari kita melihat sekarang masuk kepada tunggayan akhir zaman ini ya. Para pemenang dalam Kekristenan ini, jadi dalam Kekristenan tiap zaman, tiap gereja itu ada para pemenangnya. Orang-orang yang tidak ambil bagian dalam keruntuhan dunia Kekristenan. Kalau biasa lihat di Wahyu pasal 2, pasal 3 itu Tuhan panggil para pemenang. Orang-orang yang tidak ambil bagian, ya, bukan orang-orang hebat ya. Para pemenang ini justru orang sederhana dalam dunia Kekristenan, malah nggak dikenal, ya. Karena orang-orang terkenal dalam dunia Kekristenan biasanya dia melakukan yang 3 hal ini: Bileam, dagang, Jezebel, rampas otoritas, atau Nikolaus, menaklukkan kaum awam. Maka dia bisa terkenal. Kalau dia nggak melakukan ini, bagaimana mau terkenal, ya? Bagaimana mendapat duit, ya? Gimana mau bisa bicara ajaran macam-macam lah, persepuluhan, buah sulung, dan iman, macam-macam, tarik duit. Dari mana? Kalau bukan ajaran Bileam itu, ya. Karena Petrus, Paulus, maupun Rasul Yohanes tak pernah bikin begitu. Yesus juga nggak melakukan itu. Walaupun mereka kutip-kutip perjanjian lama, ya terserah lah. Tapi di tiap zaman ada para pemenang. Nah, para pemenangnya inilah yang akhirnya akan yang terluput. Ya, inilah yang akhirnya dipakai Tuhan untuk menuai. Kalau saudara lihat, kita nggak usah baca lah ya. Itu adanya di Wahyu pasal 14. Buah sulung itu yang dibilang ini buah sulung orang ya. Bukan uang. Walaupun ada orang yang nafsirin buah sulung uang, emang dasar otaknya otak duit melulu ya, uang. Nah, itu jadinya begitu. Buah sulung itu dalam konteks perjanjian lama sih memang betul hasil tani apa semuanya. Tapi kalau dalam perjanjian baru, surat Yakobus juga bilang buah sulung itu orang yang dipilih, yang terluput, yang tersisa, yang tidak terkena penghakiman, yang bahkan akan dipakai Tuhan untuk menuai seluruhnya, bahkan bukan hanya umat pilihan Tuhan. Mari saya baca dulu yang sering saya baca ini, tapi kita baca lagi lah dulu lah ya, sebagai ayat penutup lah sebelum kita ambil kesimpulan ini ya. Roma pasal 8, inilah yang buah sulung orang-orang yang tersisa, yang terluput, yang tidak ambil bagian dalam ajaran Bileam, Nikolaus, Jezebel ya. Orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk dipanggil, untuk dipilih dan setia. Ini orang-orangnya dia ada di Roma pasal 8 ini. Ya, akan ditampilkan di akhir zaman ketika Tuhan datang. Dia akan bukan hanya menghakimi umat pilihan Tuhan dunia Kekristenan, tapi juga dia akan menampilkan ini loh ya, buah sulung itu. Inilah putra-putraku. Di Matius 7 ayat 21 23 itu situ Yesus akan terus terang, yang ini hamba Tuhan nih, yang ini hamba Mammon, yang ini nih orang yang melayani dengan tulus walaupun dia nggak memiliki banyak karunia atau apa, tapi dia murni, dia tulus mau melayani Tuhan, cinta Tuhan ini orang. Yang ini gitu lah. Mari kita lihat di Roma 8 ya. Sebelum kita ambil kesimpulan ini. Ayat 19, sebab kerinduan, ini saya pakai ILT ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Inilah buah sulung itu, para pemenang yang mendapat kasih karunia itu ya. Di tiap zaman akan ditampilkan nanti. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan. Pengharapannya apa? Ayat 21, makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, perbudakan maut, karena dosa itu upah dosa maut. Kepada apa? Kepada kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim, atau kemerdekaan, kemuliaan buah sulung. Jadi buah sulung itu akan dipakai menjadi alat untuk bukan hanya menuai umat Tuhan atau melayani umat Tuhan, tapi juga seluruh manusia. Nah, disinilah dia firman Tuhan itu indahnya ya, ada yang tersisa ya.
dalam tiap zaman. Di sini firman Tuhan di pasal 14 ini Yeskil ya. Ini yang indah dari antara yang ini ceritanya ini yang dia dari ayat 22 itu. Ada orang-orang yang terluput, yang tersisa, the remnant ya. Orang-orang yang kata kalau dalam kekristenan itu orang-orang yang para pemenang, orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk dipilih, dipanggil dan setia ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya yang pertama, orang benar itu mempunyai pengaruh terhadap suatu negeri, terhadap suatu kerajaan ya, dalam konteks ini ya. Terhadap gereja, para pemenang itu punya pengaruh terhadap gereja. Pembusukan gereja itu dikurangilah ya. Diperlambatlah ya. Karena gereja itu tadinya satu, pecah dia jadi ribuan denominasi, membusuk itu ya. Membusuk sesuai dengan nubuat Paulus 2 Timotius 3 itu. Tapi para pemenangnya tiap zaman itu akan menjadi garam untuk memperlambat lah. Tapi ya akhirnya terjadi juga penghakiman sesuai dengan nubuat Wahyu pasal 17. Tapi yang nomor satu kesimpulannya orang benar memperlambat. Setidaknya begitulah ya penghakiman itu. Yang kedua, orang benar itu, orang yang tersisa itu, para pemenang itu pada akhirnya akan dipakai Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu ya. Jadi para pemenang dalam dunia kekristenan ini akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani dunia kekristenan untuk memulihkannya. Tapi juga ada penghakimannya jelas itu ya, apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Puji Tuhan, haleluya.